yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kepada kita sebagai hambanya, khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang maknanya Allah mewajibkan atas kita untuk membayar akan zakat. Ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Membayar zakat lahirnya mengeluarkan sedikit harta daripada tangan kita, mengeluarkan sedikit kekayaan dari milik untuk diberikan kepada mustahiknya. Tapi ketahuilah, makna yang amat besar yang dituntut oleh Allah pada membayar zakat adalah mengeluarkan akan harta dari hati, mengeluarkan kekayaan dari tangan. Andai pun dikatakan sulit, tak begitu sulit, karena jumlahnya tidak banyak. Andainya kita petani, paling banyak 10%. Andainya kita pedagang, yang dituntut kita keluarkan hanya 2,5%, 1/40 dari total kekayaan dagang yang kita miliki. Tak banyak yang kita keluarkan dari tangan kita, dari milik kita tidak banyak. Tapi makna yang dimaksud sangat-sangat tinggi antara kita dengan Allah, yaitu mengeluarkan akan kekayaan, akan harta dari hati, sehingga benar-benar hati kita tidak bergantung dengannya. Hati kita benar-benar tak mencintainya. Itu makna yang paling tinggi daripada membayar zakat. Makna inilah yang amat sulit untuk diwujudkan. Banyak orang beriman yang membayar zakat, tapi sedikit orang beriman yang sanggup mengeluarkan akan kecintaan hatinya terhadap harta. Banyak orang yang beriman yang sanggup mengeluarkan harta dari tangannya untuk membayar zakat, tapi sedikit daripada orang beriman yang sanggup mengeluarkan harta dari hatinya. Apabila kecintaan hati terhadap harta belum sanggup disingkirkan, belum sanggup dikeluarkan, maka hartamu pasti akan menghalangimu daripada mengingat Allah. Hartamu pasti menghalangimu daripada bergantung dengan Allah. Hartamu itu jadi hijab untuk kamu. Apabila tak sanggup engkau mengeluarkan akan harta itu
daripada hatimu. Mengeluarkan harta dari hati, itulah makna tertinggi daripada membayar zakat. Apabila di hati masih ada harta, masih ada rasa rindu kepada kekayaan, andai pun di tangannya tak ada sedikit pun daripada kekayaan, ia terganggu dengan harta. Padahal harta tak dimiliki, padahal kekayaan tak dimiliki, tapi karena hati masih bergantung dan cinta kepadanya, ia pasti terganggu. Tapi andainya sudah sanggup dikeluarkan akan harta dari hati, andai pun di dalam tangannya cukup banyak hartanya, di dalam tangannya melimpah ruah akan hartanya, tapi dia jadi hamba Allah yang zahid, jadi hamba Allah yang selalu melihat Allah, jadi hamba Allah yang merasa dirinya iftikar selalu tiap saat, tiap detik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman cukup banyak kekayaan di dalam genggamannya, tapi Nabi Sulaiman amat taat kepada Allah. Tak pernah ada waktu yang ia lupa kepada Allah, tak pernah ada waktu yang ia tidak menyebutkan akan Allah. Banyak daripada sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf, hartanya melimpah ruah, tapi orangnya amat taat. Beliau itu amat zuhud, waktunya dihabiskan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tak terganggu sedikit pun dengan kekayaan banyak yang dimilikinya. Banyak kekayaan di dalam genggaman tidak menghalangi seseorang jadi hamba Allah yang zahid. Tapi ada kekayaan di dalam hati, andai pun hidupnya itu miskin fakir, tak ada kekayaan di dalam genggamannya sedikit pun, orang itu terhalang daripada jadi hamba Allah yang zahid. Orang zuhud bukan orang yang tak punya harta di dalam genggamannya, tapi orang zuhud adalah orang-orang yang tak ada kekayaan di dalam hatinya. Makna yang tertinggi daripada membayar zakat adalah mengeluarkan harta dari hati. Mengeluarkan harta dari tangan tak begitu berat. Andai pun dikatakan berat, tidak begitu berat. Tapi ingat, mengeluarkan akan harta kekayaan dari hati, itulah yang amat sangat berat. Kalau itu tidak sanggup engkau dapatkan, berapapun banyak zakat yang sudah kau keluarkan, sedikit keuntungan yang engkau dapatkan dari Allah. Bahkan kadang-kadang bisa jadi zakat sudah kita bayar, pahala di akhirat tidak kita dapat. Kemudian makna daripada mengeluarkan zakat yang kembalinya kepada hubungan kita sesama antara manusia,
dan manusia yang lain, yaitu menampakkan kepeduliannya orang kaya itu kepada fakir miskin, sehingga tak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Karena si kaya selalu membayar zakat. Yang membayar zakat itu melahirkan, menampakkan kepedulian, kasih sayangnya orang kaya kepada si fakir, sehingga si fakir tidak melihat orang kaya dengan pandangan iri dan dengki. Demikian juga si kaya yang selalu membayar zakat, peduli ia kepada fakir miskin, ia tidak melihat kepada fakir miskin dengan pandangan hina. Maka antara keduanya saling berterima kasih. Yang miskin berterima kasih kepada yang kaya karena ia telah mengulurkan tangan, memberikan sebahagian kekayaan untuknya. Yang kaya juga hendaknya lebih berterima kasih kepada si fakir miskin, karena fakir miskin yang menerima akan sumbangannya, menerima sumbangan yang kita sumbang, itu adalah jalannya orang kaya untuk menuju sampai kepada Allah. Itu jalannya orang kaya untuk mendapatkan akan keridhaan dan kasih sayang Allah. Fakir terpenuhi kebutuhan jasmaninya, si kaya terpenuhi kebutuhan ruhaninya. Si fakir terpenuhi kebutuhan hidup dunianya, si kaya terpenuhi kebutuhan akhiratnya. Maka oleh Mu'ad An-Nasafi menyebutkan, man lam yara nafsahu ahwaja ila thawabi sadaqatih minal faqiri ila sadaqatihi faqad abtala sadaqatahu bil manni. Barang siapa daripada orang-orang yang kaya, yang membayar zakat, yang memberi sedekah, yang ia tak melihat bahwa dirinya lebih berhajat kepada memberikan sedekahnya, bila ia tak melihat dirinya lebih berhajat kepada fakir miskin yang menerima sedekahnya, karena ia lebih berhajat kepada pahala sedekahnya ketimbang fakir miskin berhajat kepada sedekahnya orang kaya. Maka si kaya yang tak melihat demikian, sungguh ia telah membatalkan akan sedekahnya bil manni. Orang kaya yang membayar zakat, bila ia tak melihat bahwa ia lebih berhajat kepada fakir untuk menerima zakatnya ketimbang fakir berhajat kepada zakatnya si kaya yang tak melihat demikian, sungguh ia telah membatalkan akan sedekahnya. Karena berhajat si kaya kepada fakir untuk menujunya si kaya kepada Allah, berhajatnya si kaya kepada si fakir miskin untuk berangkatnya si kaya ke syurga, untuk memenuhi kebutuhan akhiratnya, berhajat si fakir kepada kekayaan, sumbangan, sedekahnya orang kaya, hanyalah untuk kebutuhan dunia dan jasmaninya. Maka lebih berhak
si kaya mengucapkan terima kasih kepada fakir miskin yang mau menerima, ketimbang fakir miskin mengucapkan terima kasih kepada si kaya yang mau memberinya. Tapi kenyataan di dalam masyarakat, tak pernah si kaya yang memberi mengucapkan terima kasih pada si miskin yang menerima. Selalu si miskin dan si fakir yang selalu mengucapkan terima kasih kepada si kaya yang telah memberinya. Tak pernah si kaya mengucapkan terima kasih kepada si miskin yang mau menerimanya. Hadirin, karena sebab zakat itu memperlihatkan kepeduliannya orang kaya kepada si fakir. Di dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat yang kuat tidak boleh, tidak sah dipindahkan akan zakat dari tempat wajibnya. Kalau itu zakat badan, di mana badan pada waktu wajib, di situ kita bayar kepada fakir miskin di tempat tersebut. Kalau itu zakat harta, di mana harta kita berada, disitulah kita keluarkan zakat untuk fakir miskin yang ada di sekitar tempat harta kita berada. Sungguh sangat tidak bagus andainya kita pindahkan. Bila kita memelihara binatang ternak yang banyak, jangan fakir miskin yang berada di sekeliling kandang kita hanya mencium bau kotoran hewan peliharaan kita, sementara zakatnya kita pindahkan jauh dari mereka. Sangat tak bagus kalau kita sebagai pedagang hanya sampah dan kerumunan yang kita perlihatkan kepada fakir miskin di sekitar kita berdagang, sementara zakatnya kita bawa lari jauh daripada mereka. Ini ditakutkan akan terjadinya kesenjangan, sehingga si fakir memandang orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, karena si kaya tak hirau kepadanya, karena si kaya tak peduli kepadanya, karena si kaya sinis memandang kepada mereka. Ini yang amat ditakutkan. Karenanya di dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat yang kuat tak boleh menakalkan zakat, tak boleh memindahkan akan zakat. Andai pun ada pendapat dhaif, andai pun ada di dalam mazhab lain yang boleh memindahkannya, tapi alangkah bagusnya kita orang mazhab Syafi'i mengamalkan akan pendapat yang kuat tersebut untuk menampakkan kepedulian kita yang kaya kepada fakir miskin tetangga kita. Jangan hanya mereka melihat sampah di tempat kita berdagang. Jangan hanya mereka melihat kerumunan di tempat kita berdagang, sementara zakat kita lari jauh dari mereka. Janganlah mereka hanya mencium bau kotoran hewan yang kita pelihara, sementara zakatnya kita lari jauh daripada mereka. Ini sangat-sangat tidak bagus. Hadirin, tungku-tungku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah sedikit makna yang terkandung, yang tersirat di dalam perintah Allah membayar zakat. Sekali lagi saya ulang, hikmah yang terbesar berhubungan kita dengan Allah pada membayar zakat, keluarkan harta dari hati.
Jangan sekedar mengeluarkan harta dari tangan. Makna yang terbesar hubungan antara kita sesama memperlihatkan oleh yang kaya kepeduliannya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada fakir miskin tetangganya, sehingga terjalin hubungan baik antara si kaya dan si miskin. Si kaya tak melihat fakir miskin dengan pandangan sinis, si miskin tak akan melihat si kaya dengan pandangan iri dan dengki. Inilah sedikit mau'idhah pelajaran, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita sekalian.